Ya, Pak. Ya, Bu, sudah kelihatan. Bu, silakan, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan masih berkesempatan untuk hadir dalam acara pelatihan paralegal menuju yang diadakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Bapak Marahudiman. Yang terhormat Bapak Saparudin selaku pimpinan Yayasan Rakyat Aceh. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia dan Bapak semua peserta paralegal seluruh Aceh dari 23 kabupaten kota yang saya banggakan. Terima kasih ya Pak Saparudin selaku ketua telah mengundang saya untuk dalam acara ini, yaitu dalam acara latihan paralegal. Ya baiklah, selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Barangkali kalau Pak Sapar dan teman-teman di Yara Kota Banda Aceh sudah kenal dengan Ibu Setiawati. Kita sama-sama dulu mengurus bantuan hukum ya. Tapi namun demikian para Yara yang ada di perwakilan kota di seluruh kabupaten kota, sekarang Yara sudah 23 kabupaten kota ada perwakilannya, belum kenal tentunya dengan Ibu Setiawati. Saya adalah Ibu Setiawati hari ini sebagai memberi materi sedikit ya pengalaman saya barangkali dengan selama mengurus OPH ya. Nama saya Setiawati. Jadi sekarang saya beralih di fungsional penyuluh hukum. Kalau dulu itu mengurus di struktural Kasubdit penyuluhan hukum dan bantuan hukum ya. Saya kira itu saja biodata saya karena tadi moderator tidak menyampaikan sekilas saja ya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kakanwil bahwa peran paralegal itu sangat penting ya. Sama halnya dengan fungsi penyuluh hukum ya. Kita dalam hal ini kita bisa bersinergi ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya hari ini diberikan materi barangkali peran dan fungsi dan tata nilai etik paralegal. Peran fungsi paralegal itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian ya. Ini barangkali sedikit saya membaca teksnya sedikit ya. Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ya. Semua masyarakat tidak ada kecualinya ya. Apalagi masyarakat miskin ya berhak dia mendapat perlakuan hukum yang sama ya. Sebagaimana pemerintah ya negara telah hadir ikut memberi peran ya untuk membantu masyarakat miskin dengan mengeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tentang bantuan hukum. Di situ peran paralegal itu sangat jelas ya, sudah diakui secara legitimasi secara hukum. Para OBH ya advokat dapat merekrut paralegal ya untuk memberi bantuan hukum, membantu paralegal tersebut, membantu organisasi bantuan hukum tersebut. Ya. Seperti tadi sebenarnya Pak Kakanu sudah cukup komprehensif, secara keseluruhan sudah menjelaskan bagaimana peran paralegal, ya, bagaimana juga peran kantor wilayah dalam membantu masyarakat miskin dalam mengakses keadilan. Ya. Bersama-sama dengan organisasi bantuan hukum, kita sama-sama mengakses keadilan terhadap rakyat miskin ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa paralegal itu bukan merupakan profesi ya. Karena yang profesi itu advokat
Ya, jadi paralegal itu sangat strategis membantu advokat. Ya, oleh karena itu perlu sekali untuk paralegal kita bekali dengan sedikit barangkali ilmu pengetahuan tentang paralegal. Saya yakin kalau paralegal zaman dulu itu memang betul-betul barangkali tidak berprofesi sebagai sarjana hukum. Tapi saya yakin ya, untuk zaman sekarang ya profesi paralegal itu sudah banyak dari kalangan mahasiswa fakultas hukum ya. Jadi tidak ada apa namanya tadi Bapak Ketua Yara telah menyampaikan bahwa kemungkinan besar ya paralegal yang bersarjana hukum insya Allah akan direkrut nanti akan menjadi advokat. Tentunya dengan dibekali juga sebagai pendidikan para advokat ya. Insya Allah saya yakin Pak Saparudin ya dari Yara Aceh akan melakukan hal tersebut. Dulu sudah pernah beliau melaksanakan pendidikan untuk advokat ya. Insya Allah sekarang barangkali setelah pendidikan ini untuk pelatihan pendidikan paralegal ini hasil monitoring yang disampaikan tadi insya Allah para paralegal menjadi advokat ya kita doakan ya. Eksistensi peran fungsi dan nilai-nilai etis paralegal ya eksistensi paralegal di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu tentang bantuan hukum ditegaskan bahwa pemberi bantuan hukum dapat melakukan terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Melalui undang-undang ini, paralegal telah memperoleh legitimasi hukum sehingga eksistensinya harus diakui oleh aparatur penegak hukum dan institusi terkait lainnya. Ya. Paralegal ya sedikit padahal ini nanti akan disampaikan oleh menurut rondernya saya melihat ini definisinya akan disampaikan tapi sedikit banyak saya akan sampaikan dulu supaya ada sinkron bahwa paralegal itu didefinisikan juga sebagai seorang yang bukan advokat saya bilang tadi dia membantu advokat ya yang memiliki pengetahuan di bidang hukum baik di hukum material maupun hukum acara ya. Dengan pengawasan atau dari organisasi bantuan hukum ya, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal bisa bekerja sendirian di komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum. Yang kita latih pada hari ini barangkali lebih kepada yang bekerja di organisasi bantuan hukum ya. Saya kira demikian. Ini dasar hukum ketentuan tentang paralegal. Ada pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, putusan MK Nomor 8 PUU X 2012 tanggal 19 Desember 2013 ya putusan pemerintah. Nomor 42 tahun 2013 tentang tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran bantuan hukum. Tentang Permenkumham nomor 1 tahun 2018 tentang paralegal dan pemberian bantuan hukum. Akses terhadap keadilan masyarakat miskin dan marginal dapat menjangkau institusi peradilan dan kelembagaan hak dalam upaya menyelesaikan masalah di komunitasnya. Dengan terbatasnya jumlah advokat dan jangkauan wilayah kerja, sebagai besar advokat bekerja di perkotaan, ya seperti di Kota Banda Aceh ini. Ya, ada 9 OBH. Ya, dari jumlah 21 kabupaten OBH, 9 OBH itu ada di provinsi di Kota Banda Aceh. Selebihnya memang ada di kabupaten kota. Ya. Mudah-mudahan Yara yang ada semua perwakilan kota mudah-mudahan bisa dijadikan jadi perwakilan OBH di seluruh Aceh. Ya. Insya Allah nanti kalau memang ada verifikasi untuk pembentukan OBH lagi, kita akan memverifikasi. Mudah-mudahan Yara yang sudah ada di kabupaten kota bisa
diverifikasi, insya Allah dapat memperoleh bantuan hukum. Ini sebagaimana kita lihat tuh sebaran OBH itu di bagian mulai dari Banda Aceh sampai Aceh Keming itu insya Allah ada ya, ada semua. Tapi coba kita perhatikan ya di bagian barat selatan ya itu belum ada. Insya Allah sudah ada Yara, alhamdulillah sudah ada perwakilan. Sedangkan OBH-OBH yang lainnya saya pikir belum ada perwakilan di seluruh Aceh. Ya, kita berikan semangat ya untuk para perwakilan di kabupaten kota untuk Yara ya. Ya. Secara umum istilah Paradega itu mungkin berdasarkan kesamaan ya, seperti dalam dunia kedokteran adanya paramedik ya, yaitu seseorang yang bukan dokter dia, tapi dia mengetahui tentang dunia kedokteran ya, tahu dia penyakit ya secara umum, secara global barangkali ya tahu. Ya, begitu juga dengan paralegal, itu seorang yang bukan advokat yang memiliki pengetahuan di bidang hukum. Ya, jadi walaupun kita bukan advokat, ya, paralegal itu sangat strategis ya untuk membantu masyarakat miskin mengakses keadilan. Fungsi paralegal di sini ditunjukkan untuk mengganti fungsi advokat ya, melainkan untuk bekerja dalam pemenuhan akses keadilan masyarakat miskin dan kelompoknya. Ya. Paralegal di Indonesia bekerja bukan sebagai profesi ya, melainkan kesukarelaan ya, sukarela ya, pekerjaan yang sangat bagus ya, sangat beramal ini ya, dalam agama itu sangat dianjurkan bekerja tanpa pamrih, sukarela untuk membantu masyarakat ya, melakukan pemberdayaan hukum masyarakat. Secara umum paralegal dapat berperan untuk memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat ya. Ya. Nah, ini ada peran paralegal ya. Yang pertama, memfasilitasi pembentukan organisasi masyarakat. Yang kedua, mendidik dan melakukan penyadaran terhadap masyarakat. Yang ketiga, melakukan analisis sosial persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Yang keempat, melakukan bimbingan, mediasi, dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat. Nah, jadi di sini peran paralegal untuk memberi fasilitas ya apabila ada masyarakat yang bertengkar ya, yang karena masalah kecil ya, yang mau dilaporkan ke kantor polisi atau kepada instansi yang berwenang ya, di situ peran paralegal untuk mendamaikan ya. Jangan sampai persoalan-persoalan kecil, persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan oleh kita di kampung itu akan dibawa kepada ranah hukum. Tidak boleh, tidak usah ya. Karena kenapa saya bilang demikian? Karena cukup banyak persoalan-persoalan hukum. Dan kami dari pihak Kementerian Hukum dan HAM ya banyak sekali menerima di lapas itu ya, banyak kali warga binaan, narapidana, tahanan ya yang sudah over kapasitas. Jadi apabila bisa kita selesaikan secara damai ya, dengan melibatkan tentunya dengan melibatkan aparatur desa, karena di sini juga di Aceh ya ada peran aparatur desa, Pak Disi dan aparaturnya itu memang berkewajiban untuk melakukan penyelesaian sengketa di dalam perdamaian ya, dengan adanya Kanun nomor 9 tentang adat istiadat di Aceh ya. Ada 18 perkara yang harus diselesaikan oleh para aparatur desa di kampung. Itulah di situ sangat strategis ya peran paralegal. Di situ kalau memang Pak Isinya atau aparatur desa mereka
tidak paham ya, saya rasa cukup paham ya untuk sekarang ini karena aparatur desa sudah diberi pembekalan tentang itu. Jadi ada salahnya peran Pralegar untuk mengingatkan para aparatur desa bahwa perkara ini jangan bisa bawa ke ranah hukum. Jaringan kerja, membangun jaringan kerja. Ya, terus yang ketujuh mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutan. Nah, itu apabila memang hak-hak mereka itu yang dilanggar, hak-hak mereka itu yang terjalimi, itu peran kepala desa untuk memberikan, tentunya memberikan arahan-arahan kepada masyarakat. Ya. Yang kedelapan melaksanakan proses termasuk catatan kronologis peristiwa yang terjadi di komunitas, yaitu yang terjadi di masyarakat. Ini masih kaitannya dengan masyarakat. Ya. Membuat surat-surat administrasi. Selama ini ya, peran paralegal itu kalau di OBH itu mempersiapkan administrasi tentang penataan kasus, reimbursement, segala macam ya, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan. Namun demikian, dan pendidikan para legal itu berpendidikan sarjana hukum, mereka lebih condong nanti akan dipercayakan untuk membantu para legal dalam menangani suatu perkara ya di peradilan. Namun demikian, paralegal belum bisa mengikuti sidang ya karena belum jadi advokat, bisa membantu mempersiapkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kasus-kasus yang sedang dihadapi. Membantu pengacara dengan melakukan penganuan awal korban atau klien, mengumpulkan bukti dan menyiapkan ringkasan kasus dan membantu membuat konsep pembelaan pada tahap awal. Tentunya dengan bimbingan daripada advokat ya. Bisa kita mempersiapkan. Saya rasa untuk tingkat sarjana hukum itu cukup potensial ya untuk membantu membuat konsep-konsep pembelaan. Karena waktu belajar di fakultas dulu itu juga kita pernah diajarkan demikian ya. Saya rasa tidak ada masalah ya. Selamat juga kepada para legal ya. Silahkan nanti belajar ini apa yang disampaikan oleh para narasumber ya. Yang ke depan saya barangkali hanya pengantar saja. Yang ke depan saya lihat banyak teknis-teknis yang akan disampaikan ya. Yang sebelah menghubungkan korban komunitas dengan lembaga-lembaga layanan. Misalkan lembaga layanan itu adanya korban KDRT, kita merujuk ke lembaga layanan, misalnya ke Women Crisis Center, Rumah Aman, dan lain-lain sebagainya. Ya. Baik, itulah barangkali sekilas peran paralegal ya. Namun demikian banyak sekali perannya ya. Di samping yang telah saya sebutkan lagi, banyak meluas sekali perannya untuk membantu advokat ya. Sekarang kita beralih ke fungsi paralegal. Apa fungsi paralegal? Peran dan fungsi itu memang tidak jauh-jauh beda ya. Fungsi paralegal itu yaitu yang pertama memberikan penyuluhan hukum kesadaran masyarakat. Paralegal itu harus memberikan penyuluhan hukum. Itu memang sudah kewajiban kita ya untuk memberi pengetahuan hukum kepada masyarakat. Ini suatu hal yang sangat seperti gayung bersambut ya. Di sini di kantor wilayah itu ada penyuluh hukum. Ya, tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Saparudin, setiap kecamatan itu harus ada minimal satu pengacara, satu paralegal. Begitu juga dengan halnya dengan penyuluh hukum. Ya, barangkali kalau penyuluh hukum itu setiap kecamatan itu harus ada lebih dari satu. Ya. Namun demikian di kantor wilayah itu baru ada hanya 11 orang penyuluh hukum. Tapi tidak dibatasi dengan
penyuluh hukum yang ada di kantor wilayah. Ya. Kita bisa juga bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh hukum yang ada di kabupaten kota, di instansi-instansi pemerintah, instansi-instansi lain. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, para legal yang saya banggakan, yang kedua yaitu memberi. Oh tadi penyuluhan hukumnya. Barangkali ini peran paralegal. Sedikit lagi saya tambahkan tentang penyuluhan hukum karena itu semua peran strategis ya. Di sini kita untuk membangun kampung-kampung sadar hukum yang ada di kabupaten kota. Ya. Itu peran kantor wilayah memang sangat menentukan. Kami sangat bahagia karena di sini ada paralegal sebagai mitra dari kantor wilayah dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ya. Dalam membangun kampung sadar hukum itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Ya karena kalau disampaikan di sini terlalu luas, jadi sedikit saja saya ingin sampaikan bahwa setiap kampung sadar hukum itu harus diusulkan ke kecamatan ya. Setiap desa dia harus mempunyai, desa yang ingin diusulkan sebagai kampung binaan, kampung sadar hukum harus mempunyai kelompok kadar hukum. Nah, di sini peran paralegal sangat menentukan untuk membangun kelompok kadar hukum. Ya, dibangun sekurang-kurangnya satu kelompok kadar hukum itu ada 25 orang. Ya. Nah, sampaikan kepada Pak Usi bahwa kampung kita ini akan kita bangun, akan kita jadikan menjadi kampung sadar hukum ya, dengan kita usulkan kepada kecamatan, pada camat ya, dengan syarat dan kriteria yaitu harus ada kelompok kadar hukum ya. Kelompok kadar hukum itu dibina oleh, nanti bisa kita kerjasama dengan penyuluh-penyuluh hukum ya untuk membina kelompok kadar hukum. Ya, terima kasih sekali ya. Kalau memang itu sangat membantu kita penyuluh hukum. Baik, yang kedua memberikan konsultasi kepada masyarakat. Ya. Artinya apa? Ada masyarakat yang tersangkut perkara, tersangkut kasus, dia bermasalah dengan hukum. Di situ peran paralegal untuk secara awal dia harus menyampaikannya dan memberi arahan-arahan kepada apa yang harus dipersiapkan oleh klien kita ya. Nanti pada saatnya kita akan persoalannya kalau memang harus didampingi oleh penasihat hukum, advokat, kalau dia tergolong masyarakat miskin ya kita persiapkan suatu pendampingan hukum dengan saran kepada klien tadi bahwa dia harus mempersiapkan surat keterangan miskin ya supaya bisa dibantu diakses dana bantuan hukum. Yang ketiga, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik. Contoh, paralegal membantu komunitas masyarakat dalam mengungkapkan kasus apa saja yang ada di kampung kita, ya, di kampung, di kecamatan, di mana paralegal itu berada. Ya, itulah perannya. Jadi cukup besar, cukup luas. Itu. Terus yang keempat, melakukan penelitian hukum. Ya. Contoh seorang paralegal membantu membuat penelitian hukum tentang penting tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan. Ya, itu harus dikaji. Ya, dikaji setingkat desa. Tentunya sebatas pengetahuan kita. Ya. Hal ini saya informasikan bahwa di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ya, ada fungsional perancang perundang-undangan yang akan mengakses pembuatan undang-undang dan peraturan daerah, kanun di tempat kita, ya, itu bisa diminta bantuan. Ya, kalau memang terjadi mandek, ya, memang itu harus kita minta bantuan ke kantor wilayah. Silahkan menghubungi penyuluh hukum karena kita sudah mitra, ya, sudah
sudah ada hubungan langsung, nanti kami yang akan memfasilitasi pembuatan raperda atau kanun-kanun. Ya. Penelitian hukum, mana pemberdayaannya? Melakukan mediasi, ya. Yang kelima, melakukan mediasi. Paralegal itu dia harus bisa mempertemukan dua masyarakat, ya, dalam hal terjadi perselisihan, ya. Dia harus bisa mendamaikan. Itulah namanya melakukan mediasi. Nah, nanti ilmu ini juga akan disampaikan oleh para narasumber kita. Ya, misalkan paralegal membantu masyarakat yang menyelesaikan masalah melalui berbagai teknik dengan mengedepankan prinsip musyawarah. Ya, kita tidak boleh mengadu domba, jadi harus musyawarah. Ya, kita damaikan semua masyarakat yang terjadi konflik. Artinya kenapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu harus diselesaikan secara adat, ya, secara musyawarah dan mufakat. Jangan sampai masalah seperti itu atau masalah kecil ya kita bawa ke ranah hukum, ke pengadilan, ya. Seperti saya bilang tadi, cukup banyak overkapasitas sudah lembaga pemasyarakatan karena tidak sanggup menampung lagi, ya, dengan makanya perkara-perkara kecil, kasus-kasus kecil bisa diselesaikan secara musyawarah di desa, tentu dengan peran paralegal, ya. Di sini sangat besar peran paralegal. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Apa mediasi dia? 5, 6, nampak. Melakukan negosiasi, ya, yaitu misalkan mendampingi korban atau masyarakat dalam melakukan negosiasi dengan prinsip pada kepentingan korban dan pelaku, melakukan azas restoratif justice. Contoh dalam kasus pemukulan anak-anak misalkan, itu harus diselesaikan secara damai, ya, tidak boleh dibawa ke ranah Minang. Ke ranah hukum, maksud saya, maaf. Ya, jadi saya pikir dengan perannya paralegal tidak akan terjadi overkapasitas lagi di lembaga pemasyarakatan. Jadi bisa selesaikan secara adat. Ya. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Membantu masyarakat, yaitu mengupayakan keadilan dan keberdayaan. Contoh, misalkan masyarakat kita mengadakan lokakarya tentang pemberdayaan pekerja, ya, pekerja migran, misalkan mendirikan posko paralegal perlindungan pekerja migran, ya. Ini sama di daerah kita mangkali masih jarang, ya, di tempat lain, ya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Yang ke-8, ya, pendampingan di luar pengadilan. Itu mendampingi membuat laporan terhadap kasus-kasus hukum, ya. Contohnya misalkan klien kita sedang berhadapan dengan masih di tingkat pemeriksaan penyidikan di kepolisian, itu kita dampingi, ya. Terus ke polisi, ke lembaga perlindungan HAM misalkan, ke lembaga komisi atau apa saja. Itulah peran paralegal untuk membantu masyarakat dalam pendampingan di luar pengadilan. Ya, kalau sudah di pengadilan itu bukan ranah paralegal lagi, sudah wilayahnya advokat. Tunggu saja nanti, ya. Kalau memang kita sudah jadi advokat, insya Allah, ya, para sarjana hukum para paralegal yang berposisi sarjana hukum, insya Allah pasti bisa. Yang ketiga, perancangan dokumen hukum, yaitu membantu membuat posisi daftar inventaris masalah rancangan peraturan. Seperti saya bilang tadi, itu kan di setiap desa, tentunya desa sadar hukum yang saya maksudkan, itu kepala desa itu harus membuat peraturan daerah, peraturan desa.
apa saja dia harus ada sekian, misalkan untuk menjadi desa sadar hukum dia ada kriterianya, yaitu adanya pembuatan peraturan-peraturan di desa, ya, peraturan desa. Disitulah peran paralegal untuk membantu Pak Lisi. Ya, begini Pak Lisi, saya punya kenalan nih di Kemenkumham nih. Kalau Bapak Lisi tidak ini mandek ini draftnya, baik kita minta tolong saja ke sana. Jadi paralegal yang menghubungkan, jangan dulu Pak Lisi ya. Nah, paralegal yang menghubungkan kami ya di penyuluh hukum, di bantuan hukum itu. Nah, jadi nanti kita akan bekerjasama dengan para perancang yang ada di kantor wilayah. Insya Allah di situ nampak sekali peran paralegal sangat membantu masyarakat di desa. Ya, saya kira barangkali itu dulu ya fungsi dan peran dan fungsi paralegal yang telah saya sampaikan secara global, secara umum, yang secara teknis barangkali kita dapat belajar nanti ya kalau sudah masuk di organisasi bantuan hukum dengan bimbingan-bimbingan para advokat. Nah, sekarang barangkali kalau nilai-nilai etis yang harus dimiliki oleh paralegal. Ya. Kalau dibilang kode etik, ya karena paralegal itu bukan profesi, jadi dia tidak memiliki kode etik. Ya, tidak seperti halnya dengan advokat. Ya. Akan tetapi dia tidak bisa sembarangan ya, seenak-enaknya dia bertindak. Tentu ada aturan, sudah diatur semuanya. Bagaimana paralegal itu harus bersikap, bagaimana paralegal itu harus bekerja. Sikap itu akan diatur oleh organisasi bantuan hukum, oleh OBH. Ya. Nah, barangkali di sini sedikit saja saya menyampaikan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh para paralegal ketika dalam bekerja, yaitu yang pertama, kita semua itu dituntut integritas, ya, bukan saja paralegal. Kita semua pegawai negeri, ASN, masyarakat, siapapun dia harus mempunyai nilai yang pertama itu etika, itulah kejujuran. Jadi dalam bahasa ASN itu integritas. Kalau integritas, kejujuran tidak ada, ya barangkali kita tidak bisa untuk bekerja sebagai paralegal atau apapun ya. Jadi harus kita miliki yang pertama itu nilai kejujuran. Yang kedua, barangkali keterbukaan. Apa yang dikerjakan oleh paralegal harus terbuka. Tidak boleh ada sedikit pun tersembunyi ya. Tersembunyi antara misalkan ini harus ada terbuka. Nah, tidak boleh ada sembunyi-sembunyi. Yang ketiga itu harus adil. Paralegal itu tidak boleh berpihak kepada kelompok ini atau kelompok yang sana, dia harus adil ya. Terus yang ketiga, yang keempat itu bertanggung jawab. Setiap kasus yang dia pegang atau setiap perkara yang dia tangani itu paralegal harus bertanggung jawab, profesional ya. Tidak boleh melepas di tengah jalan. Tidak boleh membiarkan klien terlepas sendirinya. Dia harus betul-betul dibawa kepada kemana klien itu yang diinginkan ke situ. Misalkan dia harus ke ranah hukum, ya kita sampaikan ke situ supaya peran kita itu bisa dipercaya. Juga anti kekerasan, tidak boleh paralegal itu bersikap keras, membentak atau segala macam, menghardik. Namanya juga masyarakat miskin lagi ya, yang sedang bermasalah dengan hukum. Kita harus punya empati, ya, hati nurani kita harus betul-betul kita membantu. Anggap saja bahwa itu nilai ibadah kita, ya, karena sesuatu hal yang kita lakukan walaupun sekecil apapun akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apalagi membantu orang yang sedang kesusahan itu sangat besar pahalanya, ya. Independen, dia tidak boleh memihak, tidak boleh diperdayai atau diprovokasi oleh pihak-pihak lain, ya. Misalkan paralegal ini membantu kasus ini,
Terus ada pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhinya, tidak boleh. Dia harus independen, ya. Harus bersikap tegas, ya. Tidak perlu takut. Karena kita membela yang benar, membela kebenaran, membela hukum, membela masyarakat yang miskin itu sangat-sangat dianjurkan dalam agama. Tidak membeda-bedakan seorang atas dasar perbedaan suku, agama, budaya, dan jenis kelamin. Nah, misalnya ini untuk perempuan, lain pula kita untuk laki-laki. Atau untuk yang agama ini, atau yang agama itu, atau suku ini, suku itu. Tidak. Namanya kita profesional. Kita tidak melihat apa saja perbedaan dari mereka. Yang penting harus kita bela secara profesional. Yang ketiga, yang selanjutnya menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Itu yang paling penting. Ya, junjunglah tinggi nilai keadilan, ya, ngerasa adil. Jangan pula kita seperti istilah siapa yang bayar situ yang dibela. Tidak, jangan, nggak ada istilah seperti itu lagi. Ya, kita yang benar, yang mana yang benar, yang itu yang kita bela. Ya. Memang keadilannya hakiki itu hanya milik Allah, tidak ada di dunia ini. Tapi kita menyangkut, tapi kita tahu kan, ini sepertinya ini yang benar, ya. Ke situ kita. Jangan pula dibayar dengan yang lain, kita bela yang lain, tidak boleh, ya. Berprinsip kepada integritas kita tadi, kejujuran kita tadi. Itu ada kaitan semuanya, ya. Nah, dari sinilah mindset, ya, mindset kita diajarkan, ya, dituntun untuk bagaimana kita berintegritas. Kalau kita sudah punya rasa integritas, insya Allah, ya, kemanapun akan kita pergi, apapun yang kita lakukan, insya Allah akan berhasil. Terus memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk menegakkan keadilan dengan berbagai risiko. Seperti saya bilang barusan, ya, itu nggak usah takut, diancam misalkan dengan diancam, kamu harus bela ini. Kalau enggak nanti keluarga kamu seperti ini. Tidak perlu takut itu. Itu hanya mau saja. Ya. Kita ini zaman sudah tidak komplit lagi, jadi tidak perlu kita ada rasa untuk mengandalkan kelompok ini. Tidak usah takut. Belalah, percaya diri, ya, berani menegak keadilan sebagai berbagai risiko. Ya. Risiko itu sudah pasti ada. Kita juga berada di ranah hukum, ya, itu sudah ada pasti ada musuh, apalagi di berada peradilan, ya, sudah pasti ada satu musuh, satu yang kita bela, satu teman, ya, karena yang menang jadi teman kita, yang kalah pasti insya Allah nggak senang dengan kita. Tapi itu nggak usah kita pikirkan, sudah memang seperti itu, ya, sudah memang demikian, ya, yang risikonya itu yang saya bilang risiko, tapi nggak usah takut. Pekerjaan para raga itu insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir, ya, peran, fungsi dan nilai-nilai etis yang harus dimiliki oleh para legal sudah saya sampaikan secara secara umum. Ini saya bukan teknis, ya, secara umum saya sampaikan. Mudah-mudahan para legal yang berbahagia, yang saya sayangi, yang saya banggakan, yang saya belum kenal, ya, tapi saya kenal kalau para legal yang bekerja di advokat, di OBH yang kira-kira yang dulu tuh kenal dengan saya, tapi yang baru-baru ini belum kenal. Insya Allah kalau sudah kenal nanti kita sudah bisa bekerja sama dengan baik, ya. Ya, saya pikir cukup dulu, ya. Bapak moderator, bagaimana? Ya, terima kasih Bu Sediawati yang telah menyampaikan beberapa materi yang terkait dengan peran, fungsi, dan nilai-nilai etik para legal itu sendiri, ya. Baik, mungkin kepada untuk sesi berikutnya mungkin kita persilakan kepada para peserta, mungkin ada pertanyaan atau bagaimana, boleh mungkin langsung saja, mungkin yang mau bertanya boleh. Bagaimana untuk peserta, ada yang mau bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Setiawati tadi? Silakan, ya. Ada yang mau bertanya?
Ya, terima kasih. Saya Ismail Abdah dari Aceh Timur. Mau sedikit bertanya, Bu. Maaf, dengan siapa tadi? Ismail Abdah dari Aceh Timur. Ya. Ya, Ibu. Ya, silakan Pak Ismail. Ya, pertanyaannya, Bu, perlindungan hukum, Bu, terhadap para legal itu bagaimana, Bu? Ya, Pak. Gimana, Pak? Perlindungan hukum ya, namanya juga kita ini yang melindungi masyarakat ya. Tentu ada aturan hukumnya. Seperti saya bilang tadi, karena paralegal ini sudah dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, itu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, di mana di situ paralegal sudah direkrut oleh OBH untuk melakukan akses keadilan terhadap masyarakat. Ya. Tentunya perlindungan hukum itu oleh negara sudah bisa dijamin ya. Ya, bagaimana terhadap perlindungan hukum terhadap advokat? Saya kira seperti itu juga perlindungan hukumnya terhadap paralegal. Ya, saya kira seperti itu. Atau bagaimana? Karena aturan khusus untuk paralegal untuk perlindungan hukumnya belum kita jumpain secara apa namanya detail ya. Jadi secara umum, secara global itu undang-undang bantuan hukum itu bisa kita jadikan sebagai acuan untuk bisa bagaimana kita kalau terlibat dalam masalah hukum terhadap paralegal. Dari situ kita bisa mengacu tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur selanjutnya. Barangkali kalau memang belum ada nih suatu apa namanya tugas kita untuk membantu untuk mengajukan bagaimana supaya advokat, supaya paralegal itu bisa bekerja dengan nyaman, ya. Bekerja dengan nyaman, tentu ada payung hukumnya, ada perlindungan hukumnya, ya seperti itu. Baik, Ibu Setiawati, bagaimana Pak Ismail bisa ini ya? Karena kalau bicara aturan ya kita kalau untuk paralegal sendiri emang beda dengan pengacara atau avokat ya. Avokat itu sendiri bagaimana? Tapi kalau paralegal bagaimana? Barusan emang belum ada aturan khusus yang mengatur tentang si paralegal itu sendiri ya. Namun bukan berarti kita dibolehkan apa saja melakukan hal-hal yang banyak gitu kan. Itu ada ketentuan yang nanti yang menjadi acuan juga. Apalagi nanti dalam penerapan si paralegal pasti akan didampingi oleh si pengacara itu sendiri. Jika pun nanti harus lepas pasti ada aturan yang sebelumnya sudah disepakati mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ya. Lainnya bagaimana nih? Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana? Ya. Saya Indra dari Semelu. Ya, Indra, silakan Indra, Semelu ya. Yang mau saya tanyakan, Bu, mengenai ya silakan Bang. Halo Pak Indra, silakan bertanya Pak Indra. Halo. Ya, silakan Bang. Yang ingin saya tanyakan, Bu, mengenai diversi, Bu. Yang bisa dilakukan diversi itu dalam kasus apa saja? Atau ada misalkan seseorang yang melakukan lebih dari satu kali atau bagaimana, Bu? Itu saya yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra dari Semelu. Ya, selamat bertugas jauh sekali.
Alhamdulillah dengan ada Zoom seperti ini kita bisa bergabung ya. Saya pikir kalau masa diversi yaitu kan kasus yang perkara bisa diajukan lebih sering dia kepada kasus anak-anak. Dia harus dilakukan diversi ya. Kalau memang terhadap kasus-kasus yang berulang kali ya kalau masuk itu apa namanya saya barangkali tidak bisa dilakukan diversi karena memang sudah merupakan kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang ya. Tapi kasus diversi biasanya dilakukan untuk kasus anak-anak ya seperti itu. Saya kira seperti itu Pak Indra. Ya, Pak Indra bisa mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Setiawati barusan, itu mengenai diskresi itu emang lebih kepada perkara anak ya dalam penyelesaiannya. Perkara anak mengenai misalkan dalam kasus yang berbeda atau ada kekhususan, misalkan perkelahian atau pencurian atau anak yang terlibat narkoba. Itu yang ingin saya tanyakan karena dari beberapa kasus yang saya lihat ada yang kasus pencurian di bawah umur tapi tetap dilakukan pemidanaan, dikirim ke Loknga ya kalau kita di Aceh itu lapas anak LPKA. Tapi ada juga yang tidak dilaksanakan. Apakah ini maksudnya ada hitungannya? Misalkan pelaku yang sama melakukan pencurian, kemudian didiversi, kemudian melakukan lagi baru dihukum, atau sekali saja, atau tidak ada aturannya yang mengikat. Itu yang saya tanyakan. Ya, pada prinsipnya diversi itu memang dilakukan untuk kasus anak. Itu tergantung juga bagaimana kasusnya. Kalau kasus pembunuhan, atau kasus apa saja yang di LPKA itu cukup banyak, tuh bervariasi kasusnya. Ya, rasanya tidak mungkin kita pikir anak-anak yang melakukan, tapi kenyataan memang mereka juga melakukan ya. Melakukannya kasus-kasus pembunuhan, pelecehan seksual ya, macam-macam. Jadi itulah peran kita, bagaimana kita bisa memilah-milah ya. Kadang-kadang seperti yang Pak Indra tanya tadi ya, sudah berulang kali dilakukan kriminalitas ya. Itu sepertinya bukan anak-anak lagi menurut pengadilan, tapi kenyataan kita lihat itu memang anak-anak yang melakukannya. Itu tergantung juga kasusnya bagaimana. Ya saya tidak bisa menyampaikan harus begini, harus begitu. Tapi memang kenyataan di lapas LPKA itu cukup banyak ya kejadian seperti itu. Tapi aturan hukum, payung hukum kalau terhadap anak-anak memang harus dilakukan diversi ya. Ya mungkin lebih apa yang disampaikan Ibu Setiawati tadi, kalau emang ini nggak semua juga yang bisa diterapkan restoratif justice mungkin ya. Itu kan kalau anak-anak biasa kalau emang masih kategori kenakalan remaja ya mungkin bisa selesaikan dengan cara seperti itu di luar pengadilan. Tapi kalau emang kejahatan atau perbuatan yang emang kita di luar nalar kita itu sebenarnya nggak mungkin dilakukan oleh anak-anak, kan nggak mungkin juga diselesaikan dengan itu, ada pidananya juga pasti yang harus dijalani ya kan. Ya begitu Pak Indra ya. Bagaimana nih Pak Indra? Atau kita sebenarnya kalau pembahasan di sini lebih kepada peran-peran atau fungsi dari si paralegal itu sendiri ya. Mungkin nanti bisa setelah ini kita coba lebih dalami mengenai apa itu paralegal dan mengenai bedah-bedah kasus juga kita akan coba lebih detail lagi untuk mendalam lagi untuk memahami tentang hal itu Pak Indra ya. Siap. Atau ini bagaimana untuk peserta lainnya? Kita cukupi atau ada tambahan yang ingin bertanya lagi? Boleh langsung aja. Ini ada. Izin Bang. Ya. Halo. Ya, silakan Bang. Dengan siapa Bang? Baik, kepada admin terima kasih.
Kenalkan, nama saya Tezul Kheri, saya berasal dari wilayah Aceh Utara. Ya. Jadi ingin melanjutkan pertanyaan dari Bapak Ismail Abda tadi yang bahwasanya tentang perlindungan hukum atau kepada para legal. Jadi di sini dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini nomor 3 tahun 2021 tentang para legal dalam pemberian bantuan hukum. Dalam bab 2 ya, hak dan kewajiban serta syarat. Dan dalam pasal 3 disebutkan huruf 1 ayat 1 ya, B, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan dalam menjalankan pemberian hukum. Nah, di sini saya ingin tanya bagaimana dari jaminan tersebut, karena kemarin sebelum saya tergabung ke dalam forum dari IARA, saya sudah melakukan dampingan terhadap masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum Unit Perdata. Kemarin kami saat melakukan pengajuan perkara berhadapan dengan seorang advokat. Jadi dia memberi sebuah isyarat seperti ancaman dikarenakan kami tidak legal katanya. Anda ini sudah menyerupai atau dengan sengaja menyerupai seperti pekerjaan advokat. Jadi Anda ini bisa kami tergolongkan ke dalam melanggar atau ya semacam melanggar dari kode etik orang itu. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan bahwa bagaimana jaminan setelah kami menjadi atau tergabung ke dalam LBH ini, dan jaminan tersebut apakah kami sudah bisa beracara atau jaminan yang macam mana lah sesuai dengan pasal tersebut. Mohon Ibu Setiawati memberi sedikit pencerahan. Sekian. Ya, Pak Jul Khairi ya. Terima kasih. Berarti melanjutkan pertanyaan Bapak Ismail tadi ya. Itu sudah ada jaminan perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 3 Bapak sebutkan tadi kan? Ya. Ini yang dijamin di sini setiap paralegal itu boleh saja mendampingi masyarakat ya, membuat apa saja yang saya sebutkan tadi, membantu masyarakat. Namun paralegal belum boleh dia mengikut sidang di pengadilan. Nah, itu saja yang belum. Insya Allah nanti kalau yang sudah mendapat kartu advokat dari Bapak Saparudin nanti dari Yara, pasti dia melaksanakan program pelatihan untuk para advokat. Insya Allah Pak Jul bisa mendampingi klien tadi sampai ke pengadilan. Ini mohon maaf dulu ya, kita masih startupnya paralegal, masih di bawah bimbingan. Itu barangkali kalau memang tadi ada yang mengancam dari advokat itu saya rasa advokat kurang paham ya. Tidak semua advokat berpikiran seperti itu. Tidak boleh ada mengancam dari antara paralegal dengan advokat. Advokat ini kan bimbingan. Misalkan advokat ini sebagai kakak, sedangkan paralegal adiknya. Sekarang adik telah ingin membantu kakaknya. Salah-salah sedikit itu harus dibina, harus diarahkan, harus diajarkan. Ya, belum dia boleh mengancam. Salah itu biasa. Yang penting kita jangan menyalah-nyalahkan. Ya, itu barangkali cuman Pak Jul tadi tidak menyebutkan advokat yang mana. Saya rasa tidak semua advokat ini barangkali oknumnya aja ya. Bisa saja. Jadi seperti itu. Bapak silakan aja membela atau membuat pembelaan hukum terhadap kliennya. Silakan nanti berkonsultasi dengan advokat karena kita masih status paralegal, tidak boleh melakukan sidang. Yang lain boleh apa saja boleh. Ya, saya rasa itu para paralegal cukup mampu ya, insya Allah. Ya. Demikian Pak Jo dan Bapak Ismail juga ya. Payung hukumnya bisa saya rasa itu aja dulu ada nomor 3 tadi. Ya, terima kasih Ibu Setiawati. Ya, mungkin Pak Zul Khairi mungkin emang lebih detail kita emang
nggak langsung bisa dapat di sini. Tapi persoalan yang Bapak sampaikan emang ada mungkin nanti di lapangan, tapi itulah nanti tugas dari kita di sini, nggak selesai di sini, tetap masih memberi pembimbingan ke depan agar lebih terarah begitu ya. Terima kasih Bu Setiawati yang telah memberi beberapa materi terkait dengan paralegal ini. Dari kami mengucapkan terima kasih. Baik, untuk kita kembalikan kepada kepada Panitia Syarif. Silakan Syarif. Terima kasih Bu. Nah, misalnya.